mendapatkan di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ulama mengatakan inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita menyebut manaqibnya orang saleh, namanya orang saleh disebutkan, maka banyak turun rahmat pada saat itu. Mudah-mudahan dengan berkat rahmat yang saat ini Allah curahkan dan hujankan kepada kita semua, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah, mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, dihindarkan dari bala musibah, dipeliharakan daripada fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita seberataan hidup dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan membawa iman, dan di akhirat dikumpulkan dengan para ahlul iman, dan mudah-mudahan menjelang wafat kita seberataan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kubur kita dijadikan kebun surganya Allah, dan mudah-mudahan kita di negeri akhirat di bawah naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat guru sekumpul kita di surga berkumpul lawan sidin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Di antara tujuan kita mengadakan haul, di antara tujuan kita membaca manaqib, di antara tujuan kita mengenang sejarah hidup orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Kenapa mereka jadi dikatakan pintar? Bukan mereka adalah jebolan luar negeri, bukan mereka adalah orang yang mempunyai pangkat dan jabatan, namun mereka pintar menurut apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul ditakuni oleh para sahabat, ya Rasulullah, manil akiyas, siapa garang orang yang pintar? Dan pintar seberataan insyaallah. Biarkan kalian bisa membaca menulis, cuma pintar menurut Rasul. Ada dua orang pintar di dunia, tapi menurut kacamata Rasul orang itu jauh dari kata pintar. Bisa jadi orangnya lulus SR aja sekolah, dari SR, lulus SD dia sekolah, orang SD 6 tahun, sidin saking disayang guru 10 tahun ya lulus. Nah, bujur SD 10 tahun bibiniannya, cuman pan orangnya menurut kacamata Rasulullah pintar. Apa menurut Rasulullah pintar? Rasul pernah ditanya, manil akiyas ya Rasulullah, siapa garang orang yang pintar? Ujar Rasulullah, orang yang pintar itu cirinya dua. Orang pintar cirinya dua. Yang pertama adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak ingat lawan mati. Ini yang pertama. Kada tapi merasa lawas hidup di dunia ini, kada mau merasa lawas. Orang tuh baik, amun merasa hidup di dunia ini kada lawas lagi mati, yakin inya akan ada hari kebangkitan, yakin inya akan ada hari pembalasan. Sembahyang pun menjadi ringan, ibadah pun menjadi gampang, membaca Al-Quran pun menjadi mudah. Kenapa? Karena orangnya tidak tulul amal, kada merasa hidup di dunia ini lawas. Nih sebutin dulu, rasanya anak mati itulah modelnya tuh. Nah, ada di dalam diri haul, apa sahibul haul, guru sekumpul? Ada. Tidak terlewat di dalam waktu beliau, melainkan di sana selalu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bacakan manaqib sendiri. Tujuan membaca manaqib kita nang kada pintar ni, mudah-mudahan jadi orang pintar. Sudah kada jadi orang pintar, pipintaran berang. Kada nang pintar 100%, kada dia bahan no kaingatan lawan mati, bahan no kada. Amun tak kada ingat beribadah benar, tak kada ingat bilang nang umah menyaum ayam berianan, tak kada ingat.
Muntah karena ingat bilang nang khusyuk pada tasbihnya para pagat dikatik sidin saking ingatnya lawan mati. Aksaruhum lil mauti dzikra. Apakah hanya cukup aksaruhum lil mauti dzikra? Rasul mengatakan ciri yang kedua orang nang pintar wa ahsanuhum lahu isti'dada, orang yang paling baik dan bagus di dalam mempersiapkan dalam kematian tersebut. Tidak salah kita mempersiapkan kain kafan dari sekarang. Bahkan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, sidin hendak meninggal dunia berwasiat lawan Aisyah. Ujar sidinna, amun abah mati naklah pakaiakan gamis ginina. Gamisnya itu berlipat buruk pulang. Gamis buruk. Imam gamis buruk salah. Nah, salah ada? Enggak. Imam gamis buruk salah ada? Ada yang ubiah buruk lagi, abdi ada ubiah buruk. Imamnya gamis buruk salah ada? Enggak. Salah ada? Ada rinciannya jawabannya. Amun nang imam memakai baju gamis buruk maka sah. Amun imamnya gamis buruk diadap pak imaman maka kada sah. Nah, jawabannya langsung kada sah. Nah, gamisnya buruk. Ujar Aisyah, ngaran sayang lawan abah, jangan baik apa begamis buruk itu pian mati. Ulun hendak mengapanakan lawan gamis nang hanyar. Ujar Abu Bakar, kamu kada tahu Aisyah, tahu lah gamis buruk ini apa khasiatnya. Nih, bagus ditiru nih. Artinya kita meniru ada salah. Ini nakai gamis buruk, bujur buruk itu kada tahu bang ada kenangan tersendiri di dalamnya. Ini cucu melihat rupiah kain bilang kuning benar sudah. Kenapa kada dibuang-buang biar kainnya ini nakai tahu pada rupiah pertama kali bertemu lawan mini ikan. Wow, kisahnya itu rupiah ikan niranya. Jarusat Junaidi tadi siapa tahuan belum kawin tiba ke senggol. Sekalinya pandangan pertama udahan sen kawin insyaallah. Bukannya belum hendak pulang, benar ya. Ujar Siti Aisyah, apa gerang bah kenangannya? Nah, ini kenangan. Ini kenangan nih. Kenangannya ujar Sayyidina Abu Bakar, kan tahu lah ini baju gamis abah pernah memakainya berjamaah di belakang Nabi Muhammad. Ada salah, beneran ada salah. Ada salah. Pian tulak haul, pian bertamu tuan wali, pakai kopiah nang apa, pakai gamis nang apa, pian abadiakan tulak umroh, pian pakai kain ihram napa. Ada salah mewasiati anak amun baju bekas bertemu dengan orang-orang soleh masuk ke dalam kubur. Seandainya kita mengambil barokah itu ada akidah syirik, berarti apa yang di dalam hati Sayyidina Abu Bakar? Dan kita tidak mengambil akidah melainkan daripada Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Khulafaul Arba'ah, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum wa arda. Selain mereka akidahnya kita tidak mengambil. Lihat Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar atau pakai jenggot sidin gugur di al-ahbab kuburan. Saal-aham dapat kampuran jenggotnya di kubur. Ayo biar kita begundul pastinya di hemburan tapi ya ada mau juga. Mun Sayyidina Abu Bakar jenggotnya jangan gugur. Bujur juga kan dulu dia. Mun sudah ada percaya bisa hai orang bapak itu kita ada dasarnya. Ayo biar jadi kada salah. Ulun dulu yang pernah musafahah lawan yang dihaul ini lawan almarhum guru. Ayo maka gamis pian, mana sorban pian, bawa ke dalam kubur. Bermanfaatkah? Bermanfaat. Jar siapa? Tuh Abu Bakar. Yuk. Kita mau bawa dari karamat tuh bah. Ada kawa dipikirkan lawan otak, lawan news setengah 11 sudah ada jadi panas sebentar bilangnya begini bilang mau dia belum panas sebenarnya sudah dia mudahan kita barakat berpanas di dunia mudahan naung kayaknya di akhirat insyaallah. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, orang yang paling baik mempersiapkan dalam kematian tersebut itu orang yang pintar.
Ada salah kita menyiapkan kain kafan, ada salah kita menyiapkan di sana kaplingan tanah desan kita di sana berkubur sekeluarga. Ada salah bersedia bertulisan. Ulun sudah ada bisi bertulisan sudah nah. Tinggal tanggalnya aja kada wani lagi belum menentukan. Tanggalnya kada wani menentukan, tapi bertulisan ada sudah bisi ulun. Ambil dari Jabal Furaid ditarim, ulun ambil sedikit, nah ulun tulisingan ulun di situ, nah tinggal tanggalnya. Jadi apabila tanggalnya belum tahu gitu. Nah, ya apa bahasa dia sudah? Tahu bercari ya, ada ingat bersama mati ini lah baliknya. Nah, mudahan kita nak berakat berkumpul di sini. Ujar Ustaz Junaidi tadi banyak niat di sini. Macam-macam niat. Biar baik ada tahu, siapa tahu barakat kita hadir majlis di haram meninggal husnul khotimah. Kita ada tahu, padahal mahawai aja majlis ini kampung dah hadir aja aja. Barangnya belum dapat sebungkus dua nasi melana. Arau sakalinya si gini itu, arau jar Allah Taala nang hadir di majlis al-madani paling kau seberataan aku tulis husnul khotimah. Mudahan kita mati beriman seberataan insyaallah. Amin. Itu orang pintar. Ujar Rasulullah apa? Dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Ulaika humul aqyas. Merekalah orang-orang yang pintar. Dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka pergi meninggalkan kita membawa kemuliaan dunia. Mereka dunia dimuliakan Allah dan di akhirat mendapatkan nikmat yang luar biasa. Itu yang kita contoh. Makanya membaca manaqib bukan baca aja, kada tahu apa yang diambil intinya. Nih kita meniru itu, kita dipai bilang mau hidup. Tak karena berduit rajin beribadah, tak karena ada berduit bilang atau tahu lalu. Ada juga yang tak beli pulang, tak karena berduit kata tahu, tak karena ada berduit hanyar kamu sigit. Dia nak ada mau sugih tuh, dia orang mau sugih akan halau. Tak tahu dia orang aku. Mereka bisa sugih, itu beribadah kawan jenis harus punya kada berduit. Mudahan sugih berataan insyaallah. Sebagaimana Allah menyugihkan guru, mudahan sugih seberataan insyaallah. Mulia dunia akhirat seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca apa garang sidin ini hidupnya kayak apa garang? Tadi sidin orang pintar. Pintarnya bukan berarti maaf, letal pangkat jabatan jebolan luar negeri kada. Tapi pintarnya dua. Apa? Selalu ingat dengan kematian dan selalu mempersiapkan dengan kematian. Lalu ujar Rasul itu orang pintar. Mereka pergi meninggalkan kita dengan syarafid dunia. Di dunia mereka mulia dan di akhirat mereka mendapatkan nikmat. Allah. Saya judulnya dunia mulia, akhirat dapat nikmat. Mun kita pakai kadusah jangan kayak itu dunia seadanya ya, asal akhirat dapat nikmat. Karena nasib kita saat ini kadang menentukan nasib kita di negeri akhirat. Maaf, nang sugih saat ini belum tentu Anda sugih di negeri akhirat. Maaf, yang Anda miskin saat ini belum tentu Anda melarat di negeri akhirat. Maaf, saat ini Anda memakai gamis dan sorban bukan berarti Anda nantinya di negeri akhirat mempunyai pakaian dari sutra. Bisa jadi Anda dibelenggu di dalam api neraka. Nah, makanya jangan menghinakan orang yang ada majelis. Bulik dari majelis melihat orang main belum berduit pulang langsung pulang neraka berarti ini. Ada tahu, siapa tahu dia sebelum meninggal dunia lah. Ingatlah, tulaklah pian nang haul tadi tuh nang ke-15 tadi tuh diputarakan bubuhannya ceramah guru, ujar guru. Di antara mereka ada yang melaksanakan dakwah hanya lewat di gerombolan orang yang maksiat. Mereka bersenang-senang, doanya orang soleh kepada mereka, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana pian himu makan ini di dunia, padahal maksiat orangnya joget. Himu mulainya, ya Allah himu makan dunia di akhirat. Nang umpatnya bingung, kenapa pian guru jadi mendoakan yang bagus? Coba doakan sumpahi mudahan mati tadi lantang, mudahan jadi lantang.
Ada mereka, ujar guru, ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau gembirakan mereka di dunia, gembirakan mereka di negeri akhirat. Artinya apa? Kalau mereka gembira di negeri akhirat, orang yang gembira di negeri akhirat hanyalah orang yang wafat dalam keadaan membawa iman. Kalaulah mereka berdoa minta gembirakan dunia akhirat, sekalipun mereka dalam maksiat, berarti sebelum mereka meninggal akan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ya tidak lihat orang bersama ayam bubuhan kerikil neraka bersama ayam jangan bebenaran buahnya nih, jangan hilang sandal bulik nina, jangan menyumpah pokoknya di gapian malingnya jadi sudah hilang sandalnya, jangan menyumpah. Apa doakan? Ya Allah, ulun sedekahakan lawan jangan sampai lagi sandal yang lain jadi korban, inya nama ambil, cukup ulun aja nama ambil pulang yang lain. Nah, yang mau rupanya pemilihan yang balas pulang. Itu. Nah, kita lihat apa perjalanan hidup sulit. Mudahan kau mencontoh sebenarnya. Dan adalah al-alimul allamah al-arif billah al-syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau ini adalah orang yang mana di sana selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini nang ulun simpulakan dari manakib, nang ulun baca dari sejarah hidup beliau. Beliau ini adalah orang nang mengerti dan paham untuk apa diciptakan di dunia ini. Sekali lagi ulang. Dan adalah sahibul haul, tuan guru al-alimul allamah al-arif billah al-syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang kita kenal dengan sebutan akrab Abah Guru Sekumpul. Beliau ini adalah, setelah ulun baca di dalam managib, ulun dengar dari orang-orang yang pernah bertemu dengan beliau, ulun membaca di dalam sejarah hidup beliau, ulun ada menyimpulkan sedikit. Apa? Yaitu bahwasanya beliau ini adalah orang, termasuk orang yang mengerti bujur, paham bujur untuk apa manusia diciptakan di dunia ini. Untuk apakah manusia diciptakan di dunia ini, beliau paham. Bukti beliau mengerti, yaitu adalah kita lihat dari kepribadian dan keseharian beliau. Kita lihat bagaimana beliau menghabiskan waktu siang dan malam. Kita lihat beliau bagaimana di dalam menghadapi berbagai macam gangguan, hinaan, penyakit yang beliau derita. Paham bujur untuk apa diciptakan di dunia. Sehingga ulun baca di dalam managib itu bahwasanya Tuan Guru Sekumpul ini dari semenjak kecil sampai akhir hayatnya istiqomah yang sangat luar biasa di dalam pengabdiannya kepada Allah. Mudahan kita kawal istiqomah juga. Karamat sidin panggurunya kadusan koperler karamat tuh istiqomah gunul benar karamat. Asal Allah istiqomah, iya na pengajian seminggu sekali hari Ahad di sini. Ada pandang siapakah misi pokoknya saban hari Ahad. Majelis hadir istiqomah itu nang istiqomah itu nang alih. Membaca Quran nyaman, istiqomahnya nang alih. Bersalawat nyaman, istiqomahnya nang alih. Istighfar nyaman, istiqomahnya nang sedikit, harus memperjuangkan tenaga. Apalagi nih kita sudah 10 terakhir daripada bulan Rajab. Ada seapa lagi Pak? Ada berapa Ahad Jumat ini, Jumat terakhir kita di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di bulan Rajab insyaallah. Rabi pulang dan membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Kenapa aja? Supaya ada berbagai duit. Kita ulang. Siapa yang membaca Jumat terakhir ketika khatib di atas mimbar Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Berapa kali? 35 enggak ketinggalan juga. Soalnya pas akan jadi hatib, jadi kan membaca pas hatib di atas mimbar aja 35 baca. Ada yang madhahaban pokok asal hatib di atas mimbar asal sidin jangan khutbah.
Mun halatan sing khutbah, biar mengatik tasbih Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kalau kopina ditawak hati pakai tungkat. Hatib lagi berkhutbah yang kada boleh bacaan, dengarkan ansitu wastami'u. Ini kada hatib bacaan tasbih bilang terputar di tangan itu wa man la ghafala jumu'atala. Ulun bacaan guru lain waktunya bacaan. Kaina tuntung Jumat dia di rumah bacaan di situ. Itu khutbah saatnya nah, talinga dengarkan, mata bepajang sambil goreng. Ada juga yang memadahkan duduk antara dua khutbah. Pokoknya hati kita sembilan. Itu sudah. Membacanya jangan cepat, jangan lambat. Amun apalagi antara dua khutbah itu dia Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik. Itu satu makbanar. Mungkin membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Mulai orang betimbang bola aja lagi Ahmadur Rasulullah. Maksudnya uang hamultai sih nantinya Ahmadur Rasulullah, Muhammadur. Paling 5 kali naik sudah hakimnya cepat tidak Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. 35 kali. Siapa yang membaca para jakian setahunan. Duit kada mau pagat kecuali ditata. Ayo Jumat terakhir kita. Jumat terakhir Jumat 10. Kada saapa Syakban, kada saapa nisfu, imbah nisfu puasaan. Mudahan panjang umur saudara. Lihat, guru sebut. Barakat sidin paham. Dengan kepemahaman dan pengertian beliau untuk apa diciptakan di dunia. Kita lihat Pak Ai, kita lihat Bu Ai. Sampai akhir hayat beliau, guru sekumpul di atas kasurnya beliau sholat. Sampai di akhir hayat beliau tidak ada kendor di dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad. Dari mulai sidin kamu sholat, tangan sidin bangkak. Sambil minum obat sampai beliau mengajarkan kita di dalam kamar pribadi bismillah qaulal musallin, padahal keadaan beliau sakitnya luar biasa. La ilaha illallah. Hebatnya istiqomah orang. Makanya amun orang istiqomah dalam beribadah, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita kau istiqomah berada di mengaji adusah langsung sahajus sehari. Kalau kita takajud iblis kena. Asalnya kan suami menjaga Quran, sekali menjaga Quran, hau itu iblis sahajus langsung. Dan kita mulai kalau sebulan kita buka lagi nggak sahajus itu. Nah, ketika adusah banyak dulu, tunggal pikiran dulu 2 lembar istiqomah. Sumbah yang buat lihat dulu semua. Qobliyah, ba'diyahnya, sumbahyangnya, Masya Allah. Amal ibadahnya. Maka dari itu Pak Ai, 4 kemuliaan orang yang mana di sana rajin ibadah kepada Allah. Mudahan rajin ibadah seberatan. Guru rajin beribadah, guru kurang istiqomah. Kita mun mengaku pencinta guru, mun mengaku berguru lawan guru, ayo umpat di sini. Berarti kan bisa lagi bagawian dan guru bagawi anak bini apa tuh lah mengapa bagawi cuma gawian pian amun pian sertakan dengan niat yang soleh maka gawian pian jadi ibadah. Contoh orang di sini rata-rata apa? Nilai orang sini berapa enggak? Orang sini rata-rata apa? Bahuma lawan pedagang. Contoh bahuma. Bahuma ini jauh lah. Orang sini turun pakai alfat lah. Nah turunnya pakai apa? Bakadaran bejoko. Contoh bejoko. Turun sedikit mulai. Mengambil topi purun. Lawan bakul jajahan. Mau bakul jajahan lah. Oh elok. Mengambil perlengkapan bahuma bini
menjintingakan bakul jajahan dengan topi purun sudah. Wah, bahagia benar rumah tangga itu. Padahal bukan aja orangnya. Nang laki beselawar tapung, bebaju tilasan, ngajar bini memakaikan topi purun ke wadah laki. Hati-hati sayanglah. Alahan kurang nang kantor dia memakai desi jadi dalam mobil ada sempat bini makaikan. Ini bahuma aja. Begitu pulang dalam bakul jajahan ada rantang isinya apam. Begitu pulang untuk harga, begitu pulang di atas rantang tingkat 3 rantangnya, dan di atas pulang nasinya lambik, iwaknya iwak bersama. Ujar nang bini, jangan lupa makan sayanglah. Ujar nang laki, doakan ulun dan selamat di jalanan. Wah, turun mulai kunci mobil, saatnya kunci rantai dukung. Tapi bahagia, ini rasa orang naik Alphard, biar orang naik alahan, nang naik Pajero, naik mobil mewah, tapi di rumah beraramutan, akan kada sampak berimbay lawan bini kada menolakkan lawan laki, tulak tinggal ini itu, berdasi dalam mobil, kemudian pulang bejas-jasnya pulang, ya Allah, kada sempatan bini melayani laki. Nih nang bahuma, ayo pulang, ada kerasaan pulang. Yang harusnya kahulu timbul tak hilir. Ini dia ini menikung pulang kurang nang bawa mobil belum tentu bisa bakayuh. Tapi bakayuh. Kayak bakahnya itu halang masalah mau. Bakayuh sampai ke pahumaan ketika mendengar adzan ingat pesan bini jangan kadingan makan sayanglah istirahat ibadah langsung mengangkat sejadah Allahu Akbar luar biasa orang seperti ini. Ini apa? Ketika bininya menolakkan ujar nang bini jangan kadingan berniat abahnya lah pian turun begawi mencari anugerah dan karunia Allah ini tayangan lalu membuka lawan kunci rantai jugong ya Allah ulun begawi hendak mencari nafkah halal bukan gawian yang mendatangkan rezeki pian yang mendatangkan rezeki mun pian hendak walau ulun bahuma bisa jadi tasungkal emas dan bintang. Oh lapian haro buliknya la ilaha illallah membawa emas orang kayak emas berarti alahan orang yang sugih berniat kada ingat ngapa-ngapa kada ingat ibadahnya begawinya pun adalah ibadah tapi dengan niat makanya dia Ustaz Yunani tadi dan sin kawin pulang insyaallah mungkin sin itu niat kadang-kadang bini sidin sangit bener tuh bang bini sidin sangit kadang-kadang bro bukan sangit ya kalau aman berarti dapat izin SK naik pada jadi belakang mengulunnya ini pemerintah ulun para pemerintah abang mengiau anak tuan guru haji Ridwan Syahrani bahasa guru di Banjar seangkatan bahasa ini lawan almarhum guru waktu sidin ada bahasa ada perpisahan gitu angkatan lawan guru saya temui di Darussalam lah kalau ada sana cerita senior sedikit boleh jadi mudah-mudahan dapat rahmat insyaallah. Nah makanya saya pilih menyuruh maju supaya kau nikahkan itu bang maju sini supaya nyaman bener modelnya tuh yang akun biar pokoknya lain aja. Nah tuh Dewi nang buka toko pulang berdagang sebelum buka berdagang dalam hati dia berucap Tuhan lain toko ulun nang mendatangkan rezeki biar nang datang rezeki amun pian hendak biar toko ulun dibunjuk orang datangan mun pian kada hendak biar bersimpul banyu baras ya orang beliau bersimpul banyu baras sudah sampai malam Jumat nah salawat sudah sam kamal ya wadi disimpul macam-macam itu kada beliau kenapa Allah kada hendak kan jadi begawi kita tuh ibadah 4 kemuliaan orang yang paham bujur untuk apa diciptakan sehingga inya mempergunakan waktu untuk ibadah. 1 orang yang rajin ibadah dicintai Allah. Amun sudah Allah cinta amun sudah Allah sayang gue nang lain hendak muar bapak nang penting aku dapat Allah. Makanya pian rancak mendengar atau pian membaca ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi pian nang ulun tuju ridho pian nang ulun cita-citakan hidup di dunia 1 dapat cintanya Allah 2 bagi orang yang ahli ibadah maka Allah jadikan orang tersebut mahbub dicintai oleh hamba Allah lihat Sahihul Hawa
Dicintai adalah dicintai. Berbagai macam pelosok datang, la ilaha illallah. Dicintai. Ada yang belajar, ada yang mesti membenci dengan guru. Nah, kada paham dia nih. Nangaran hidup pasti ada nang mengatui, pasti ada nang menguat. Iya jar, ulun pakai kesahan di pondok Alpalahan lawan pusat-pusat di sana. Kedua lagi pas jam istirahat untuk mengajar bapak bendera. Jadi di sini itu kamu setilahnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada musuhnya. Bujur kan? Bujur kan? Sekali lagi, bujur kan adalah sebaik-baiknya orang pasti ada musuhnya. Sejahat-jahatnya orang pasti ada kawannya. Bujur kan? Sejahat-jahatnya orang pasti ada kawan. Kesalahan ayam mau lah seorang orang. Benar. Seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada kawannya. Sebaik-baiknya orang pasti ada yang memusuhinya. Kan jadi masalah orang yang memusuhi, tapi lihat bagaimana hamba Allah yang datang ke sana. Itu pang sudah, jangan buru sekumpul nang bisi kesalahan, bisi kebaikan. Nabi Muhammad dijegel nang melulu bisi kebaikan. Masih ada nang kata-kata jurus di sini. Siapa? Abu Jahal. Siapa kata-kata tujuh orang munafik? Apalagi nak kayak guru aja pasti sidin bisi kebaikan, pasti sidin bisi kesalahan. Tapi kita dianjurkan di sana menutup mata dari kesalahan orang. Jangan tuan guru orang lain kan. Kita jangan sampai membuka keaibannya. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup keaiban orang muslim, Allah tutup keaibannya di negeri kiamat kainanya. Mudahan kita ditutup keaiban kita insyaallah. Dicintai orang. Tiga, masuk surat. Tadi pertama apa? Dicintai Allah. Nang kedua, dicintai hamba Allah. Nang ketiga, ini yang kita harapkan ulun dia pasti mengharap begini. Apalagi Ustaz Junaidi pasti mengharap begini. Apa? Hidup nyaman. Hidup nyaman. Hidup mudahan nyaman seberataan hidup. Orang yang bujur-bujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala nyaman hidupnya. Apa guru dalilnya biar nyaman itu? Dalilnya adalah innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Dalilnya Allahumma shalli ala sayyidina man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nih. Yang pertama tadi dicintai Allah, dicintai hamba Allah, hidup nyaman. Hidup nyaman tidak lari kalakian bibinian berataan ulun dua. Hidup nyaman itu kada harus banyak harta. Malam tadi ulun sampaikan di majelis Anjir Pal 21 bahwasanya qanaah yang dimiliki oleh sahibul haul guru sekumpul menggambarkan lawan kita merasa syukur dengan yang ada, selalu syukur dengan yang ada mencari yang ada. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Kaya bukan berarti banyak harta, kaya bukan berarti banyak fasilitas rumah, kaya bukan berarti rumah mewah, tapi kekayaan ada di dalam merasa cukup dengan pemberian Allah. Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan intarba bil maksumi ishtamuna'ama wa illam takun tarba bihi ishtafi hazan. Jika engkau ridha, jika engkau senang dengan pemberian Allah, maka engkau hidup penuh dengan kenikmatan. Jika engkau tidak ridha dengan apa yang telah dibagikan Allah, kau hidup penuh dengan kesedihan. Jangan terlalu banyak harta hidup di dunia. Sadih yang begitu. Mudahan sugih seberataan insyaallah. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, lakian binian amun mau saleh beriman kepada Allah, jawabannya apa? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah nyamanakan hidupnya. Lain harta nang menyamanakan, Allah nang menyamanakan.
apa humaan dia cuma bahagia terus keluarganya. Tuh ke kantor mobil mewah, pakaian larang, jilbab larang, emas banyak di dalam awaknya, tapi lihat ada mau bakulihingan berdua laki bini. HP bakunci. HP itu bakunci. Jadi bakunci HP kan? Oh ini tahu, aman. Muncul bininya, hendak kawin silahkan, tinggal tunjuk aja. Tunjuk, tinggal tunjuk, paham lah? Tinggal tunjuk. Mau paham juga lah bilang tinggal tunjuk. Jadi bininya silahkan kawin, tinggal tunjuk aja. Nih tunjuk ditapak tinggal. Pak, silahkan kawin ya bininya. Tinggal tunjuk. Nonton ini kita dibawa makannya sedikit, tinggal tunjuk aja ini sedikit. Itu aja syaratnya seperti anak begini, tinggal tunjuk. Nah, jadi luar biasa. Mudahan sedikit panjang umur sahabat. Cuma melihat sini kan kayak umur 13 tahun aja ya. Lihat ya Sidin belum. Allah sudah sampai yang tadi. Kona lah orang berduit, tak kumpul kadang mau makan. Mah, Papa lagi ada meeting nih, kayaknya lembur. Jadi Mama makan aja duluan. Oh, padahal orang paling tahu bahasa Indonesia. Ayo ya, Mama makan aja duluan. Oke deh Pak, makan. Oh, masan, Gojek, variannya datang Gojek. Alahan ini, limbai makan. Botol di tengah-tengah. Iwaknya ada, itu pangiwaknya botol. Biar wadah. Puncak, angin dibukakan di luar dibur, sampai bahasa Bu Yahwadi, harau nama Yahwadi ini, harau penyakit corona, tahu coronanya selamat aja terus bertahan. Makanya nikmat ternyata kekayaan bukan ada di dalam banyaknya harta yang kita punya, fasilitas lengkap yang ada di dalam rumah kita. Ternyata kekayaan ada di dalam ketika kita mensyukuri dengan yang ada, tidak pernah gelisah dan sakit hati dengan yang tidak kita punya. Mudahan kalau kona'ah beratan, ini tak boleh yang sudah beratan, jangan ramut-ramut lagi sudah nasi ada di tangan, mun kurang kita lawan panitia, jangan bulik biar kecuali dapat nasi, mun kada dapat, opa protes, habis ke panitia, nak mantah nunjuki, berapa nasi sebungkus di sini berapa? Lain orang sini nggak bukan biar nasi sebungkus berapa? 7.000, berarti lawan tehnya 3.000, 10.000, nang belum dapat nasi jangan bulik. Minta lawan panitia, amunnya habis, keluarkan duit panitia dalam kantong 10.000. Woi anak pian nampak tikung lawan bini 50.000, larang nggak ada begawe lagi. Karena jadi membungkus apa demi. Ayo pian, ternyata sugih tuh, lu lihat mikiran toh di kampung lu tuh ada orang pian. Hidup sedikit cuma tak kurihin gitu. Nang berduit nih, makan dengan suatu baik. Lawan anak tersugihat. La ilaha illallah. Nah kan kita di kampung kalau tengah hari makanan dalam kedung sudah bersiap, buka selur ada, kangkong ada, makanan yang vitamin berada antur. Itu pulang iwak wadi. Belum tadi sebelum turun bisa makan wadi, harumnya. Melihat benarnya cuma waktunya sudah turun dari langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga sedikit aja, jangan jaga sedikit barang ayo jaga sedikit. Bismillah. Makai. Wadi ya. Ayam dulak jus lah. Dulak mencari sudah mendapat view ya bang Allah misalnya. Dulak mencari sudah ada mendapat view. Wadi ya. Ada nak punya wadi. Ulun bari lagi harus sampat makan nang mentega aja. Mengkuitan dulu mentega aja. Saking sakitnya mau mentega makan. Faedah inya makan tuh nyamannya tuh harapan lapar biar kenyang biar hantakan ayam panggang nggak ada beliur baik ini makan tunggu berceramah tengah hari pulang hantar makan makanan yang serangsang habis asal jangan dilihat dikit ya tidur jaga jamnya makan kenapa jalan dulu malam tadi tiga puas ulun juga pentol aja makan ada nama motok dari muara kita kan dipotok potok langsung wah maulah semak pirang langsung guru mencucuk pintar. La ilaha illallah. Kenapa kira? Ulun mencucuk pintar. Ulun malam tadi di majelis demokrasi itu. Ulun hobinya dasar pintar. Ini boleh kira di mana sih ya? Di Jumona Isaka atau punya kawinan kita langsung aja. Kuring langsung. Aku melihat pintar sudah tahan.
Beli orang kayak orang ngidam ya, orang ngidam nah, tapi jangan dipotong-potong ini kata. Makanya orang Hadramaut dilengkapi yang satu dunia dia senang lain di sini. Amun haratan makan peninggalan dipotong sudah. Mak dipotong. Maka sopan sini gunol lah bulangan. Jangan. Manusia juga sedang perlu makan, perlu minum. Cuma makannya orang kayak itu lain lawan kita. Makannya orang soleh, kayak guru sekumpul berniat kayak kita nih makan karena lapar. Nah, terakhir yang keempat, orang yang cangkal ibadah kepada Allah selain dicintai Allah, dicintai hamba Allah, hidup nyaman. Siapa namanya manakan Allah. Yang ketiga adalah dukhulul jannah. Orang tersebut akan dihadiahkan surga dari Allah. Kenapa? Karena mereka selama di dunia paham bukan tempatnya mereka merasakan kenikmatan yang sebenarnya. Wa wadid dunia daniyah hawaditha kathira wa aisyatha hakira wa muddatha gasira. Dunia ini adalah hina, banyak malapetaka di dalamnya. Wa aisyatha hakira, kehidupan dunia meskipun nyaman kita lihat hina sebenarnya. Dan wa muddatha gasira, waktu kita hidup di dunia ini sangatlah terbatas. Rasul telah membatasi antara 60 dan 70 umur umatku. Kalau kita mengorbankan daripada kehidupan yang abadi demi kehidupan yang sementara, sungguh kita orang yang jauh dari kata-kata pintar. Tapi orang yang pintar mengorbankan kehidupan yang sementara demi kehidupan yang abadi, mengorbankan nikmat yang sementara demi nikmat yang abadi. Faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Orang masuk surga. Mudahan masuk surga sebenarnya kita. Dan di antara wasiat Tuan Guru Sahibul Haul almarhum guru sekumpul, di antara wasiat sidin, ujar sidin, selalulah kalian itu berhusnudzon, sangka baik lawan orang. Karena apabila Allah hendak mewafatkan seseorang dalam keadaan husnul khatimah, Allah jadikan hatinya selalu berprasangka baik kepada orang lain. Dua kata Rasul, dahulu kami di Hadramaut sering diingatkan oleh Al-Maghfurlah Al-Habib Abdullah bin Syahab Ayyutarim Galbutarim. Beliau sering membacakan hadis khaslatan, ada dua perkara yang kebaikan manapun tidak bisa menandinginya, yaitu sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudahan ada barokahnya insyaallah, mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, mudahan kita segera wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdal dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awsilillahumma thawaba ma jami'a ma 'amilna min anwa'il khairat fi hadzal majma'il mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuhdiha wa nuqaddimuha hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ajma'in ila arwahi arba'atil المجتهدين المقلدين في دين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ساداتنا من أهل زنبل وفريد بغداد جميع سادتنا أبي علوي خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه خصوصا المرحوم العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وأصوله وفروعهم وجميع مشايخنا معلمنا في الدين ثم إلى روح هدي سعيد بن هدي قاسم بن هدي معتصم ثم إلى روح هدي كشف الأنوار بن هدي أمان الله هدي رضوان شهر هدي رضوان شهر بن هدي أمان الله وزوجته ثم إلى روح جدتي هدي بن بنت هدي محمد ثم إلى روح هدي بشر بن هدي أمان الله ثم إلى روح Haji Asrad bin Haji Usid almarhum Haji Arasi bin Haji Basr Haji Syukri bin Haji Jahli Haji Abu Bakar bin Usman Haji Masyibah binti Bakri Haji Hamdanah binti Haji Anam Haji Halimatus Sa'adiyah binti Haji Muhammad Radiyah binti Haji Tarif Ilah binti Bulah Ikis bin Qadri Mansah bin Ikis Tani bin Inyuh Ayamila binti Idris Suma ila ruhi man taqaddam fi hadal majlis wa ila arwahi man anfaqu amwalahum wa jahadu anfusahum fi hadal majlis Suma ila arwahi آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اجعل ثواب جميع ما عملنا في هذا المجلس فداء لهم من النار سترا لهم من النار فكاكا لهم من النار نجاة لهم من النار شراء لهم من النار نجابا لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تأمل تمعف تهلال من رضا هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم